بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat-sahabat channel Memori Santri rahimakumullah, selamat berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita, yaitu channel Memori Santri. Sahabat-sahabat rahimakumullah, bagaimana hari ini sudah dapat asupan tambahan ilmu apa belum? Kalau belum, berarti pilihan Anda tepat sekali dengan menonton video di channel ini. Insya Allah dengan Anda istiqomah menonton video di channel Memori Santri ini, tiap hari panjenengan dapat asupan ilmu, dan tentu saja harapan kita adalah menjadi ilmu yang bermanfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Dan jangan lupa, kalau menurut panjenengan kajian ini bermanfaat lil Islam wal muslimin, jangan lupa sebarkan kepada orang-orang di sekitar Anda. Terima kasih. Pada video kali ini sebetulnya permasalahan ini ringan. Ringan itu ya tentunya relatif juga bagi orang lain, khususnya adalah santri-santri kawa, mungkin ini sangat ringan sekali. Akan tetapi bagi beberapa orang ini juga masih menjadi pertanyaan yang cukup membingungkan, ya. Apakah itu? Diantaranya adalah bagaimanakah seandainya jika kita puasa dalam keadaan junub. Contohnya begini, malam kita melakukan hubungan suami istri, karena siang kan tidak berani kan, akhirnya bisanya malam. Malam itu ternyata setelah melakukan hubungan itu tidak langsung mandi, ya, tidak langsung mandi, bangun-bangun ternyata sudah subuh, sehingga dia masuk puasa dalam kondisi junub. Nah, hal yang semacam ini bagaimana puasanya? Sah ataukah tidak? Untuk itu mari langsung saja sebagaimana biasa, agar panjenengan tidak hanya mendapat ilmu ini hanya katanya, agar enggak begitu. Yuk kita langsung bersama-sama simak bersama dan kaji bersama, kita menuju ke TKP. Monggo langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat channel Memori Santri rahimakumullah, sebagaimana di awal di mukaddimah telah saya sampaikan bahwa dalam kajian Ramadan video kali ini kita masih membahas fikih puasa, khususnya adalah bagaimana puasa dalam keadaan junub atau hadas besar. Puasanya ini sah atau tidak? Untuk gambaran konkretnya adalah misalkan begini, ada suami istri melakukan hubungan suami istri pada malam hari, kemudian setelah itu tidak langsung mandi. Mandinya dilakukan besok harinya setelah menjelang melakukan sholat subuh. Artinya dalam kondisi ini masuk puasa masih dalam keadaan menanggung hadas jinabat atau dalam keadaan junub. Untuk hadas besar mungkin gambaran permasalahannya seperti ini. Ada semisal orang haid pada malam harinya, kemudian darah berhenti, dia tidak langsung mandi, tapi mandinya ditunda, nunggu besok ketika hendak melakukan sholat subuh baru mandi. Lah ini terus bagaimana? Puasanya sah atau tidak?
dalam keadaan menanggung hadas besar atau sedang dalam keadaan jinabah. Untuk itu langsung saja mari kita bersama-sama menuju TKP. Nah, ini sudah saya siapkan bahan materi TKP-nya dengan judul puasa dalam keadaan junub. Keterangan ini berasal dari kitab Al-Ghurarul Bahiyah fi Syarhil Bahjah, tepatnya pada juz 1 Shahifah 221. Langsung saja saya bacakan. Disimak ya, kita kaji bersama-sama sambil kita belajar membaca kitab. Wa nudiba al-ghuslu, dan hukumnya sunnah mandi qabla subhihi, sebelum masuk subuhnya orang yang mau berpuasa, in ajnabah, apabila dia sedang junub. Artinya apa? Bagi orang yang baru melakukan hubungan suami istri, sunnah atau dianjurkan langsung mandi. Artinya mandinya jangan nunggu subuh. Atau dalam kasus lain, awin qata'a haiduhu, atau ada seorang perempuan pada malam hari darah haidnya berhenti, itu sunnah untuk langsung mandi. Au nifasuhu, atau yang berhenti adalah nifasnya, lailan pada malam hari. Nah, ini bagaimana? Lebih utama atau dianjurkan untuk langsung mandi, artinya mandinya tidak menunggu subuh. Tujuannya apa? Liu'addiya al-ibadah ala taharah, agar orang tersebut melakukan ibadah puasa dalam keadaan suci. Namun demikian, wala yafsudu bi ta'khirihi as-saumu, ini yang benar as-saumu. Dan dengan penundaan mandi tersebut tidak berarti puasanya rusak. Jadi puasanya tetap sah. Kenapa? Karena liqaulihi ta'ala, karena terdapat atau ada firman Allah yang berbunyi fal'ana bashiruhunna, al-ayah. Ini dari surat apa, ayat keberapa? Mari kita cek ya. Al-ana bashiruhunna, ini dari surah Al-Baqarah ya, surah Al-Baqarah. Lengkapnya, wahilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Nah ini, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum, maka sekarang silahkan gauli istri-istri ya. Gaulilah mereka istri-istrimu, wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kalian. Kemudian wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silahkan makan, silahkan minum sampai terbitnya fajar. Artinya apa? Melakukan hubungan suami istri, makan, minum itu boleh ya sampai terbitnya fajar. Lah kalau misalkan melakukan hubungan suami istri sampai terbitnya fajar, berarti kan mandinya harus sudah dalam keadaan puasa. Lah ini bagaimana? Tidak apa-apa. Nah, itu maksudnya seperti itu. Nah, lanjut pada kitabnya tadi. Ini berdasarkan firman Allah fal'ana bashiruhunna al-ayah dan seterusnya. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa melakukan hubungan suami istri itu pada malam hari boleh sampai datangnya fajar. Kalau jimaknya atau hubungan itu dilakukan sampai menjelang fajar, berarti mandinya itu sudah masuk subuh. Kalau mandinya sudah masuk subuh, berarti orang ini masuk puasa dalam keadaan junub. Itu tidak apa-apa. Nah, karena tidak apa-apa sehingga puasanya tetap sah. Ini yang pertama. Yang kedua, wali khabari sahihaini,
dan oleh sebab ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begini bunyinya, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban. Nabi itu pernah pagi, artinya masuk subuh, masuk pagi dalam keadaan junub. Junubnya dari mana? Min jima'in, dari jima', ghairi ihtilamin, maksudnya jima' di situ ya jima' hubungan suami istri, bukan jima' ihtilam, karena Nabi itu tidak menurut pendapat yang kuat tidak mungkin Nabi mengalami ihtilam, bermimpi mengeluarkan mani, karena bermimpi mengeluarkan mani itu min tala'ubis syaiton, Nabi tidak mungkin. Nah, maksudnya dalam hadis ini, Nabi itu masuk subuh atau masuk pagi, masuk puasa dalam keadaan junub, junubnya oleh sebab jima, bukan oleh sebab ikhtilam. Kemudian summa yagtasilu. Nah, summa ini faedahnya ada jeda ya. Litartib wat tarohi, istilahnya begitu, ada jeda baru kemudian Nabi mandi wa yasumu, dan puasa. Artinya Nabi sendiri yang melakukan kasus ini, begitu. Wa amma khobarul Bukhari, adapun khobar atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi begini, man asbaha junuban fala saumalahu. Barang siapa masuk waktu pagi atau masuk puasa dalam keadaan junub, fala saumalahu, maka tidak ada puasa baginya. Loh, ini kan sepertinya bertentangan. Oh, ndak. Lah gimana? Fahamaluhu, maka para ulama mengarahkan hadis ini, diarahkan kemana? Alaman kepada orang asbaha mujami'an, yang dia itu masuk pagi masih dalam keadaan jima. Jadi dia itu jima dari malam sampai nabrak waktu subuh ya. Wastadama, dan itu terus berlangsung, awal wastadama al jima'u, dan jimaknya terus berlangsung sampai waktu subuh, sampai waktu pagi. Ya kalau begini ya tidak sah puasanya ya. Kenapa? Karena terjadi hubungan itu sampai waktu pagi. Wahamalahu ini arahan yang dilakukan oleh ulama terkait hadis ini. Wahamalahu ba'duhum, sedangkan ulama lain mengarahkan hadis tersebut ala naskhi, bahwa hadis ini dinusakh ya, hadis ini dihapus oleh hadis lain. Di antaranya ya sebagaimana Nabi pernah masuk pagi dalam keadaan junub, kemudian baru mandi dan meneruskan puasa. Begitu. Wastahsanahu Ibnul Munzir, dan Imam Ibnu Munzir mendukung yang arahan kedua ini daripada arahan yang pertama. Nah, sahabat-sahabat channel Memori Santri rahimakumullah, dari keterangan ini sudah jelas sekali, sudah tegas sekali ya, bahwa orang masuk puasa, masuk pagi dalam keadaan junub, kemudian berpuasa, ini tidak ada masalah. Kenapa? Ya karena hadis ini. Di samping itu pula memang ya puasa itu tidak harus atau tidak disyaratkan harus suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Tidak ada masalah bagi puasanya. Namun tetap yang lebih baik adalah masuk puasa sudah dalam keadaan suci. Bagaimana? Sudah bisa diterima ya? Alhamdulillah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan jika memang menurut panjenengan pembahasan kali ini bermanfaat lil Islam wal muslimin, jangan lupa bagikan kepada orang-orang sekitar panjenengan, karena share ilmu, nasrul ilmi itu adalah bagian daripada sedekah. Dan terima kasih atas perhatian panjenengan. Mohon maaf, saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.